Terima kasih ke URL ini, web address ini. Saya permit ya untuk menjelaskan ke siswa. Dan ini sangat berguna. Kenapa diperlukan gardan? Apabila jalan berbelok ya, seperti pada gambar ini. Roda ini dia akan lebih jauh ya menempuhnya. Tapi roda yang dalam ini dia akan lebih pendek. Tentu dia akan menahan ya. Tapi ini akan diam. Ini bergerak tapi ini akan diam. Kalau dia tidak ada gardan ya, tidak ada diferensial, dia akan saling saling aksi reaksi gitu ya, sehingga terjadi tidak nyaman ya, ke ban juga cepat rusak atau ke lahar roda juga cepat rusak ya, dan keselamatan juga. Nah, dengan adanya itu maka lahirlah seperti ini ya, dengan adanya diferensial seperti di animasi ini yang diberikannya. Ini akan lebih cepat ya dibanding ini, itu akan terjadi slip ya, ada keausan di sana ya, dan kalau kecepatan tinggi berbahaya ya saat belok. Juga dalam animasi ini, apabila ada ini, dia untuk bergerak lurus ya. Kalau untuk membelok dia tentu akan ada gesekan ya antara ban dan jalan. Maka lahirlah suatu diferensial. Awalnya seperti ini bayangannya, idenya, awal desainnya itu seperti ini. Ada backlash di sana kan, harus ada backlash. Nah, tatkala sebelah dia terjadi selip, terjadi ada yang tertahan, dia akan berputar yang gaya dorong yang lebih kecil ya. Kesulitannya nanti kalau seandainya licin yang sebelah ya, dan yang sebelah licin tentunya berminyak, tentu akan lebih ringan. Dia akan yang ke sebelah kanan aja dia terus-terusan, itu kerugiannya. Nah, dengan ditambahkannya ini ring gear, ini pinion, ini side gear, ini dua-duanya side gear, ini spider katanya ya. Nah, spider gear. Jadi dari sini bisa diilustrasikan, dianimasikan ya, akhirnya nah, tatkala tertahan dia berputar yang gayanya lebih ringan, bisa dilihat ya. Beginilah cara kerja gardan atau diferensial pada suatu kendaraan ya. Ini dari URL alamat web Kemendikbud mungkin ya, pada prakteknya ya, praktek di edukasi di sekolah ya, untuk memperbaiki atau merawat suatu gardan. Tentu kendaraan diangkat ya dari sasis, rodanya ngangkat ya. Setelah mur roda dikendorkan, lalu diangkat didongkrak ya. Terus cairan pelumasnya yang ketalan 90 dikeluarkan, terus melepas poros roda penggerak ya, melepas roda tromol, terus membongkar axle ya, roda yang ke gardan ya. Jadi biasanya kalau sulit dicabut setelah baut-bautnya dibuka, berarti pakai hammer yang luncur ya,
atau hammer sliding ya. Jadi apabila di bolak-balik si ini bolak-balik ke sini, sini balik ke sini, terus tarik lagi ke sini ya. Jadi dek dek sini, sehingga si as itu, as roda atau axle tertarik keluar. Setelah itu dalam pembongkaran adalah housingnya ini dibuka ya. Sudah tentunya setelah propeller dicopot, yoknya di sini ya sudah hilang, sudah nggak ada ya, sudah diturunkan. Baru baut-bautnya dilepaskan tanpa merusak komponen yang berhubungan atau yang lainnya ya. Nah di sini setelah jatuh, setelah ke bawah, dicoba dulu backlash antara celah ring gear ya, antara gigi pinion ya. Jadi gigi pinionnya ditahan, terus ini diputar-putar bolak-balik, cek beberapa kali ya. Jadi dia akan, dan ininya ditaruh pada gigi, berarti kan dalam satu gigi itu ada ruang bebas. Berapa ruang bebasnya itu? Di 0, standarnya 0,13 sampai 0,18 mili ya. Kalau seandainya lebih dari itu berarti bermasalah, biasanya mendengung ya dalam kecepatan tinggi itu kalau backlash terlalu banyak. Begitu juga antara side gear dan slider, salah satu ditahan terus backlashnya berapa ya. Pakai dial indikator, ini dial indikator. Di dial indikator itu satu putarannya itu adalah 1 mili ya. Berarti kan dalam side gear itu dan spider backlashnya sekitar 0,05, standarnya sampai 0,20 ya. Terus harus diberi tanda ya, supaya pemasangannya ini beri tanda tutup bantalan, lepas kunci baut penyetel, lepas baut penyetel, tutup bantalan. Baut penyetelnya itu cincin bantalan kiri dan kanan tidak boleh tertukar. Kenapa? Supaya diinginkan dari awal ya, seperti awal, karena dengan perjalanan atau karena proses desain produksi ya ada perbedaan panas sehingga ada yang berubah ya. Kalau seandainya dipaksakan nanti tertukar, ada suatu ketidakseimbangan ya. Jadi harus kiri dan kanan harus ditandai, dan kalau dipasang lagi harus seperti semula ya, sehingga tidak terjadi perubahan. Terus ketinggian, ukur ketinggian pinion ya, tinggi pinion dalam house-nya, dalam casingnya ini, casing garden ini diukur ya berapa untuk menentukan tautan yang nantinya tautan antara roda gigi pinion dan ring gear itu tertautnya itu tidak terlalu berat atau terlalu ringan ya, sebagaimana awalnya, sebagaimana dari pabriknya kan berbeda-beda ya. Jadi dapat dipasang dengan baik seperti semula. Nah di sini pakai tracker ya, melepas bantalan dan diberi tanda bantalan tidak boleh tertukar. Begitu juga beri tanda melepas baut coronanya, di sini tandanya supaya pemasangannya nanti mur-murnya itu tidak terbalik, dikasih tanda antara ini dan di sini ya, baut-bautnya supaya nanti seperti semula ya, jangan dipukul apabila tidak lepas dengan perlahan sehingga tidak merusak komponen lainnya. Lepas, pasak dan keluarkan poros. Di sini corona itu maksudnya ring gear ya, melepas gigi corona itu ini ring gear ya, ring gear. Mas, melepas gigi, jangan mukul, melepaskan pasak dan poros gigi planet
gigi planetnya itu berarti kan side gear itu ya, side gear. Lepaskan pasa keluarkan poros gigi planet, mengeluarkan side gear dari gigi satelit ya. Satelit itu berarti spider ya, spider gear ya kalau di referensi lainnya. Lepaskan pengunci, jadi saat pengunci lepaskan mur pengikat poros, kemudian gunakan baler untuk melepas seal poros pinion ya. Melepas bantalan poros, perhatikan cincin pembatas jangan sampai hilang, perhatikan pada bantalan jangan sampai hilang. Saat mengepres dan menegakkan lurus, jangan menghilangkan cincin pembatas bila ada. Jadi cincin pembatas itu sim ya, atau spacer, supaya ketinggian yang awalnya sesuai. Apabila telah rusak berarti harus diganti. Dan standar SIM itu macam-macam, ada yang 0,95 yang paling kecil, umpamanya kelipatannya 5, 0,100, 0,105 mili ya, terus sampai 0,120 mili. SIM itu seperti packing ya, seperti ring ya. Nah di sini semua harus dibersihkan ya, bersihkan semua penggerak Excel yang telah dibongkar, karena untuk pemasangannya harus dibersihkan, bahkan harus digodok ya, direbus ya sampai 100 derajat. Di sini ring gearnya itu dalam suatu teori ini ya harus dibersihkan, harus dicuci dan diperiksa keausannya berapa ya. Jadi semua ada yang berbeda tidak gitu ya, keausan gesekan bantalan, keausan dudukan bantalan, keausan poros gigi planet, gigi side gear, keausan side gear dan gigi satelit berarti spider ya. Kerusakan pada poros gigi planet harus diganti ya. Kerusakan ring pembatas gigi planet, ring pembatas gigi satelit atau SIM ya, atau spacer, jadi harus diganti apabila sudah standarnya berapa gitu kan. Terus memberikan pemasangan oli pelumas pengangkasa balik sebuah bagian yang akan dipasang. Setiap pekerjaan operasi seal packing diganti baru. Dalam tahap pemasangan tanda harus kembali pada posisi semula. Poros pinion, memasang cincin luar bantalan poros pinion, memasang seal poros pinion ya di sini. Nah di sini kan ada cekungan, berarti cekungannya memasang ring pembatas yang lama ini ada cekungannya menghadap ke pinion di sini ya, jadi jangan terbalik. Jadi memasang poros pinion dengan pengenjangan standar 130 sampai 200 Nm. Memasang pipa pembatas, kontrol momen poros ya. Mengontrol kontrol tinggi ini harus sama dengan semula tadi ya, untuk menautkan yang pas gitu ya. Diferensial, perhatikan ring pembatas bagian yang terdapat alur oli menghadap ke gigi planet dan satelit ya. Jadi ada alur oli di sini ya, menghadap gigi planet itu berside gear ya, dan satelit. Masanya gigi diferensial, kontrol celah antara gigi planet dan rumah diferensial 0,1 sampai 0,2 mili, dan gigi harus dapat berputar halus. Nah di sini memasang ring gear dengan dipanaskan dahulu, momen pengencangan 7 snap. Jangan lupa pengunci baut harus terpasang. Di samping mudah menautkan gigi ring gear dengan gigi ringnya, sehingga pada saat dingin dia mengunci, tidak kesulitan setelah dalam keadaan panas. Dalam pemasangannya bersih ya. Sebelum dipasang tutup bantalan ya harus dapat berputar dengan baik ya. Jadi ini berputar dengan lembut, dengan ini ya, tidak terjadi perbedaan ya pengerasan. Terus menyetel celah kebebasan antara ring gear dan gigi pinion. Standarnya ring gear dan gigi pinion yang dari propeller ya 0,5 sampai 0,2 ya.
dudukan bantalan dikencangan dengan momen kencangan 7-90 Newton. Kontrol preload 1,75 sampai 2,5 Newton. Kontrol preload itu untuk mendapatkan penekanan yang benar ya. Pernikahan permukaan kontak dioleskan cairan pewarna spidol non permanen pada gigi corona, kemudian diputar hingga tampak bekas kontak permukaannya. Jadi permukaannya seperti ini ya, arah pindah atau seperti apa ya, seperti ini. Ini berarti terlalu mengurangi atau menggiring penyetel ya. Terlalu ke pinggir ya, ini juga terlalu ke pinggir ya. Arah penyetelan posisi gigi corona, gigi ringgir dengan memutar baut penyetel ke kiri atau ke kanan. Habis memasang penggerak Excel ya, pasang lagi itu ya. Jadi pasang kebalikan dari cara membongkar ya, ya urutannya sama, diusahakan untuk sama ya. Dan semua ditandai ya. Ini dari alamat ini bukunya ya, yang diberikan Kemendikbud, dan tes formatifnya ini ya, ini dikerjakan.